Suasana petang yang gelap dan mencekam menyelimuti sebuah rumah sakit tua dan terbengkalai. Rumah sakit ini dikenal sebagai tempat yang angker dan terkenal dengan kisah-kisah mistis yang mengelilinginya. Beberapa orang berani memasuki bangunan tersebut untuk membuat konten horor dan memudahnya ke media sosial. Disinilah kisah mengerikan dimulai. Sebuah tim konten kreatif yang terdiri dari 4 orang YouTuber populer, yaitu Alex, Rachel, Mike, dan Jessica, memutuskan untuk mengambil tantangan menakutkan ini sebagai bagian dari serial video mereka. Mereka telah merencanakan untuk mengundang vlog horor yang menampilkan keberanian mereka mengeksplorasi tempat angker ini. Pada malam yang ditentukan, mereka berkumpul di depan pintu masuk rumah sakit. Cahaya bulan yang samar-samar menerangi bangunan yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Rachel, si pemimpin tim yang bersemangat, mengecek kamera mereka dan memastikan semuanya siap ketika mereka memasuki rumah sakit. Atmosfer gelap yang menghantui segera menghampiri mereka. Suara gemuruh angin berdesing dan gemericik air dari langit-langit tetap menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Tim konten kreatif ini merasa tegang, tetapi semangat mereka untuk menghadirkan konten terbaik tetap tinggi. Mereka mulai mengalihkan perhatian dari kegelapan dan mulai merekam segala sesuatu yang mereka temui. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin sulit bagi mereka untuk menemukan jalan keluar. Kondisi bangunan yang sudah rapuh membuat beberapa lorong terhalang puing-puing. Saat mereka terus menyusuri koridor yang tampak tak berujung, Jessica yang pemalu menangkap deratan bayangan aneh di balik pintu yang retak. Ia mencoba memberitahu teman-temannya, tetapi kehadiran bayangan itu segera menghilang. Mereka menganggapnya sebagai khayalan karena suasana mencekam di sekitar mereka. Namun, semakin lama mereka berada di dalam rumah sakit tersebut, semakin aneh peristiwa yang mereka alami. Benda-benda bergerak sendiri, suara-suara hantu bergema di malam yang sunyi, dan ketakutan mereka semakin tak tertahankan. Tim konten kreatif ini mulai merasa bahwa mereka telah terjebak dalam hantu rumah sakit ini yang menolak untuk melepaskan mereka. Mereka mencoba untuk keluar dan kembali ke pintu masuk, tetapi bangunan sepertinya mengalami perubahan. Jalan keluar yang mereka tempuh sebelumnya seolah-olah menghilang begitu saja. Mereka berusaha mencari bantuan melalui ponsel mereka, tetapi jaringan pun seakan terputus di dalam bangunan ini. Ketakutan dan ketidaktahuan membuat mereka semakin panik. Apa mereka benar-benar tak setelah Alex, Rachel, Mike, dan Jessica menyadari bahwa mereka terjebak di rumah sakit terbengkalai yang angker, mereka merasa panik dan takut. Semua upaya untuk mencari jalan keluar gagal, dan suasana mencekam semakin mempengaruhi mental mereka. Semakin lama mereka berada di dalam bangunan itu, semakin kuat perasaan teror dan kegelapan yang menyelimuti. Saat malam semakin larut, mereka memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat sejenak. Dengan hati-hati, mereka menemukan ruangan kosong yang tampaknya aman dari roh-roh jahat yang menghantui tempat itu. Meskipun takut, mereka mencoba untuk tidak menunjukkan ketakutan mereka satu sama lain agar tetap bersama dan saling memberi dukungan. Tapi, semakin malam berlanjut, kehadiran misterius yang tidak kasat mata semakin merasuki ruangan tersebut. Suara-suara aneh bergema, bayangan-bayangan menakutkan muncul di sudut-sudut, dan benda-benda terus bergerak tanpa sebab yang jelas. Jessica, yang selalu peka terhadap hal-hal gaib, merasa ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengan mereka. Tim konten kreatif itu sadar bahwa mereka mungkin bukan sendirian di dalam rumah sakit tersebut. Entah apa yang menunggu di balik setiap sudut dan lorong gelap. Dalam ketidakpastian dan kepanikan, mereka berusaha mencari cara untuk mengatasi situasi ini. Rachel mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang sejarah rumah sakit tersebut. Dia menemukan bahwa dahulu rumah sakit ini digunakan untuk eksperimen medis yang mengerikan pada pasien-pasien yang sakit jiwa. Hal ini membuat atmosfer mencekam semakin terasa, dan mereka semakin yakin bahwa ada energi negatif yang kuat yang menghuni tempat ini. Sementara itu, Alex mencoba mencari cara untuk menghubungi dunia luar agar bisa mendapatkan bantuan. Namun, usaha mereka untuk menggunakan ponsel atau radio selalu mengalami kegagalan. Sepertinya sejauh mereka dipotong atau ada kekuatan gaib yang menghentikan upaya mereka untuk keluar. Malam semakin larut, dan upaya mereka untuk mencari jalan keluar dari rumah sakit terbengkalai terus sia-sia. Tidak ada petunjuk yang jelas, dan mereka semakin lelah dan putus asa. Setiap langkah yang mereka ambil tampaknya hanya membawa mereka ke dalam labirin yang semakin gelap dan menakutkan. Dalam keadaan putus asa, mereka memutuskan untuk berkumpul di sebuah ruangan yang agak luas. Sisa-sisa cahaya dari baterai kamera mereka menjadi satu-satunya sumber pencahayaan yang masih bisa mereka andalkan. Mereka mencoba berbicara dan mencari cara untuk menghadapi situasi ini, tetapi ketakutan dan kebingungan membuat suasana semakin tegang. Berhari-hari berlalu tanpa adanya bantuan dari luar. Persediaan makanan mereka semakin menipis, dan mereka tidak menemukan cara untuk mendapatkan makanan atau air. Ketakutan mereka tidak hanya datang dari roh-roh
gelap yang menghantui bangunan ini, tetapi juga dari rasa kelaparan yang semakin menyiksa. Ketidakpastian membuat mereka mulai saling curiga satu sama lain. Tanpa adanya harapan dan tekanan yang terus meningkat, konflik internal pun tak terhindarkan. Mereka terjebak dalam lingkaran ketakutan, keputusasaan, dan rasa terisolasi. Mike, yang dulunya penuh semangat dan ceria, mulai merasa tertekan oleh situasi ini. Dia mencoba untuk tetap menjadi pilar kekuatan bagi tim, tetapi ketakutan akan kematian dan kelaparan mulai merasukinya. Alex dan Rachel, yang dulunya adalah pasangan yang penuh cinta, sekarang terjebak dalam ketegangan karena ketidakpastian masa depan mereka. Jessica, yang selalu peka terhadap hal-hal gaib, mulai melihat penampakan yang semakin sering dan mencekam. Dia yakin bahwa roh-roh bangunan itu mencoba berbicara dengannya, memberikan petunjuk yang belum terpecahkan. Tanpa adanya makanan dan air, mereka menjadi semakin lemah dan kelelahan. Tubuh mereka melemah, dan harapan untuk bertahan hidup semakin tipis. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Suatu malam, di tengah gelap dan sunyi, ketika roh-roh jahat tampaknya semakin menamati mereka dengan niat jahat, tim konten kreatif itu mengambil keputusan berani. Mereka memutuskan untuk mengakhiri penderitaan mereka dengan cara yang lebih baik daripada mati kelaparan. Mereka berkumpul di tengah ruangan yang gelap itu dan berpegangan tangan. Dalam suasana haru, keputusasaan, dan ketakutan, mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Setelah saling berpandangan untuk terakhir kalinya, mereka merelakan diri dan menyerahkan diri pada takdir yang telah memutuskan. Cerita mereka yang mengerikan berakhir dengan keheningan dan kegelapan. 4 jiwa muda itu menyatu dengan roh-roh rumah sakit terbengkalai yang hancur, kini terjebak selamanya dalam penjara gelap dan tanpa harapan.